emosi sampean. Seneng nggak seneng, suka nggak suka. Itu kan sesuatu, kenapa sama seneng, kenapa sama nggak seneng. Itu adalah akumulasi dari yang sampean peroleh dari Ana Maya Kosa dan Mano Maya Kosa sampean. Itu ada efek akibat dari sebab keterikatan sampean dengan Mano Maya Kosa dan Ana Maya Kosa sampean. Secara mental sampean harus berlatih. Sisihkan juga. Disisihkan juga. Enggak, kan bukan sampean. Iya. Akumulasinya harus sampean sisihkan. Bukan aku intinya. Bukan aku. Ketemu Maneng nang Cangkruan. Jadi untuk kali ini saya ingin sharing malih kali jangan sharing kangge cek tambah mantep, tambah yakin malih ngelakoni, ngejalani, intine ngejalani proses-proses mencapai apa sih itu manusia tadi, apa sih itu manusia itu yang sesungguhnya, kan gitu. Jadi sharing teng jenengan iku kula kepingin nang letakan sing lebih jauh lagi, sing lebih cek saged kula niki saged mengalami, merasakan yang sebenar-benarnya sebagai manusia, kan begitu. Jadi sharing kula lah dalam hal niki kula niki kepingin nyemerpi walaupun sedikit yang sederhana dengan menanyakan itu tadi, menanyakan apa sih dimensi Ananda Maya Kosa. Jadi yang saya ingin tanyakan teng jenengan nggih niku. Nggih, ngerespon dugi sing sampean tanggetaken. Nggih. Ananda Maya Kosa adalah dimensi manusia yang murni non fisik. Murni non fisik dan tidak terikat dengan fisik. Sebenarnya untuk dimaknai atau diartikan, dideskripsikan itu sebenarnya tidak bisa, Mas. Sama sekali tidak bisa. Istilahnya kalau dalam pemahaman perspektif Jawa, Ananda Maya Kosa itu istilahnya Gusti, Mas. Jadi sudah nyampe esensi. Nah, ini loh yang namanya esensi manusia itu di sini. Cuman untuk lebih gampangnya, dari kelima lapisan Maya Kosa manusia, panca Maya Kosa manusia, dari Ana Maya Kosa, Mano Maya Kosa, Prana Maya Kosa, ini biasa disebut raga, atau bahasa lainnya dalam perspektif Jawa dinamakan kawulo. Dan untuk Vikiana sama Ananda Maya Kosa, ini biasa menjadi satu, Mas. Satu tapi dua tapi sebenarnya satu. Satu tak terhubung dengan yang fisik tadi atau yang kawulo tadi. Yang Vikiana masih terikat. Masih ada ikatan biarpun tidak fisik lagi. Cuman intinya kalau yang Vikiana Maya Kosa niku masih ada hubungan sama fisik. Masih apa itu masih terikat dengan fisik. Kalau Ananda Maya Kosa ini adalah sudah murni bukan fisik. Dalam perspektif Jawa,
inilah yang dimaksud kawula dengan Gusti. Dan ketika sampean menemukan keutuhan dimensi manusia sampean, otomatis kawula manunggal kelawan Gusti. Jadi antara hidup dan raga itu tidak bisa dipisahkan. Cuman step by step yang harus dilampaui dari video-video di awal itu harus dipahami dulu. Jadi intinya kalau sudah mengenal Ananda Maya Kosan itu sudah tahu manusia yang seutuhnya, itu manusia sejati atau gimana, Mas? Nggih. Bisa diartikan seperti itu. Makanya sebenarnya susah untuk menjelaskan Ananda Maya Kosa ini. Tapi biasanya kalau sampean sudah bisa melewati step by step dari awal Ana Maya Kosa, Manu Maya Kosa, Prana Maya Kosa, Vikyana Maya Kosa, otomatis sampean telah sampai. Cuman untuk mempermudah Ya. bahasa untuk mempermudah biar sampean bisa mencoba atau belajar mengalami. Mungkin istilahnya sampean hanya secara mental lah sampean, kalau saya bilang mental berarti secara Ana Maya Kosa, Manu Maya Kosa, dan Prana Maya Kosa itu sampean sudah clear, sudah mencapai kesadaran itu tadi. Kalau bahasanya sudah apa namanya, normal, apa? Stabil. Ya, udah stabil sampean, udah stabil. Masalahnya di sini ada titik rawan. Dalam perspektif Jawa ada istilah manunggaling kawula Gusti. Ya. Seakan-akan mengaku Tuhan. Tidak, bukan seperti itu. Bukan seperti itu, Mas. Ya. Jadi Ananda Maya Kosa adalah sampean menemukan puncak kesadaran sampean sebagai manusia, sampean menemukan esensi kemanusiaan sampean sendiri, tapi tanpa sampean mengaku bahwa sampean adalah Tuhan. Dan tidak mungkin sampean menjadi Tuhan. Dan tidak mungkin. Jadi kalau ada bahasa lainnya itu mengenal diri sendiri itu ya, Mas ya. Lebih tepatnya begitu. Gitu. Jadi kan kadang banyak orang, ya termasuk saya juga kan, gimana sih caranya supaya kita itu bisa mengenal diri kita sendiri, kan gitu kan. Banyak pertanyaan itu saya juga pernah menanyakan ke salah satu teman, menanyakan gimana sih cara mengenal kita sendiri, kan gitu kan. Minimal kalau sampean dari video yang kita bahas dari awal, kalau sampean sudah mencapai kesadaran dari step by step lapisan Pancamaya Kosa manusia, otomatis sampean telah sampai di situ. Sampean sampai pada esensi manusia. Seperti pertama kali sampean ingin tanya, apa esensi manusia? Cuman ada teori yang gampang. Kalau diistilahkan Ananda Maya Kosa ini kita istilahkan aku gitu aja. Saya istilahkan aku. Gimana sampean kenal aku? Pertama, kita harus flashback ke Ana Maya Kosa. Tubuh fisik nih. Tubuh fisik. Apakah ini aku? Ya. Apakah ini aku? Bukan. Nah, tubuh kita ini adalah kumpulan dari makan dan minum yang kita akumulasi selama ini, yang kita kumpulkan selama ini, dan boleh kita mengakui milik kita, tapi bukan aku. Jadi secara mental, mulai saat ini saya harus berlatih. Secara mental, ini bukan aku. Saya mensisihkan di suatu tempat. Kemudian menginjak ke Manu Maya Kosa, otomatis sampean merasa memiliki ilmu, pengalaman, atau kesan-kesan selama hidup ini yang sampean kumpulkan selama ini, bahkan dari warisan memori-memori leluhur atau memori alam semesta.
Secara mental, Itu juga Saman harus mengakui apakah ini aku? bukan juga. Bukan juga. Soalnya Tapi kumpulan-kumpulan sesuatu yang Saman kumpulkan dan boleh menjadi milik sampean untuk sementara waktu. Iya, iya, iya. Secara mental harus Saman sisihkan Iya. di tempat plek. Istilahnya gitu kalau saja. Plek, sih kan gitu. Iya, iya. Nah, Iya, iya. kemudian secara pranamaya kosa, emosi sampean, seneng nggak seneng, suka nggak suka, itu kan sesuatu. Kenapa Saman seneng, kenapa Saman nggak seneng, itu adalah akumulasi dari yang Saman peroleh dari anamaya kosa dan manomaya kosa sampean. Itu ada efek akibat Akibat dari sebab keterikatan sampean dengan manomaya kosa dan anamaya kosa sampean. Secara mental Saman harus berlatih. sisihkan juga. Disisihkan juga. Enggak, kan bukan sampean. Iya, Akumulasinya harus Bukan sampean ak- sisihkan. bukan aku intinya. Bukan aku. Setelah sampean giat berlatih ini, suatu saat ketika ini benar-benar secara mental ini sudah sampean sisihkan, disitulah aku, Mas. Disitulah Ananda Maya Kosa. Jadi segala yang bukan aku ketika berhasil sampean sisihkan, disitulah Anamaya Kosa, Ananda Maya Kosa yang sampean tanyakan. Jadi disitulah ketemu akunya itu sendiri gitu. Itulah yang sampean tanyakan tadi, itulah esensi manusia. Minimal secara mental, bukan berarti ini jangan sampean materikan. Oh, iya. Oh, rumah sampean jual, toko sampean jual, Iya. semuanya enggak. Esensinya secara mental Nggih, aja. secara mental aja. Iya, iya. Anak saya apakah aku? Bukan. Sisihkan. Iya, iya. Istri saya apakah aku? Oh, bukan. Bukan. Rumah saya apakah aku? Bukan. Bukan. Motor saya apakah aku? Oh, bukan. Sisihkan. Itu cara Nggih, mudah. cara paling sederhana. Setelah sampean giat berlatih, suatu saat sampean ketemu yang namanya aku tadi. Intinya esensi manusia itu di situ, Mas. Di situ. Lah terus untuk tadi Mas kan bilang kan apa namanya? Hamba itu tadi. Hamba. Berarti kalau sudah di situ termasuk kita itu udah masuk nang hamba kan gitu kan. Nggih, nggih. Otomatis ketika sampean ini hanya gambaran, Mas. Gambaran Ya, apa yang pernah biar. saya alami kan gitu. Tapi apa yang saya alami bukanlah sebuah kebenaran. Itu adalah sesuatu yang saya alami dan bukanlah kebenaran. Jadi yang sampean alami belum tentu orang lain bisa mengalami kan. Nggih. Tapi Pak, yang pasti setiap orang akan mengalami atau bisa menempuh dan mengalami Ananda Maya Kosanya sendiri. Cuman pengalaman yang saya alami belum tentu pengalaman yang dialami seseorang atau orang lain sama dengan saya. Tapi secara gambaran, ketika saya menempuh atau mengalami yang namanya Ananda Maya Kosa dalam pribadi saya menemukan kesadaran dan saya sangat menyadari kemutlakan kesadaran saya bahwa saya hanyalah partikel terkecil dari alam semesta ini. Saya adalah bagian terkecil dari alam semesta ini dan hanya adalah pelengkap alam semesta ini. Yang sebelum saya mencapai kesadaran itu, kesadaran Ananda Maya Kosa, saya merasa wow, saya merasa super, saya merasa orang yang paling penting, saya merasa segala-galanya, dunia tanpa saya hancur. Itu yang saya. Jadi saya menemukan bahwa antara saya dan rumput itu sama, Mas. Dari segi Ananda Maya Kosa, dari segi kemakhlukan tidak ada beda, Mas. Ternyata tidak pernah ada antara saya dan tumbuhan dan hewan dan apapun makhluk hidup lainnya itu tidak beda, sama. Dan yang membedakan adalah tugasnya masing-masing. Tugas manusia adalah memimpin alam semesta. Hewan mempunyai tugas sebagai pelengkap. Tanaman juga untuk melengkapi
kebutuhannya. tugas manusia hidup di dunia ini. Terus kalau sudah kita mencapai ananda baya kosa ini balik lagi. Nggih. Apakah kita bisa, kan ada bahasa Jawa nih kan, nek wis mengenal awake dhewe bisa mengenal Tuhan nih kan, ngoten Mas. Terus itu gimana itu Mas? Nggih. Nah, di situ setelah seseorang itu atau manusia menemukan ananda maya kosa, dengan sendirinya dia ingin mengenal Tuhannya, Mas. Dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Dengan sendirinya, karena siapapun yang sudah menempuh ananda maya kosanya atau mencapai ananda maya kosanya, dia tahu tanpa harus diberitahu mana hambanya, mana Tuhannya. Jadi gitu. Jadi untuk arah selanjutnya pasti orang yang memilih yang sudah mengalami ananda maya kosa akan memilih sebuah agama untuk meneruskan perjalanannya. Pasti itu. Iya. Jadi itu tadi yang saya bilang itu tadi, sudah mengenal akunya sendiri, pasti ingin mengenal Pasti Tuhannya kan. Pasti. Dan jalan mengenal Tuhan tidak ada jalan lain kecuali beragama. Iya, iya. Kecuali beragama. Jadi semua bisa dilakukan siapapun, tapi kalau kita sudah sampai ke dimensi ananda maya kosa, bisa menentukan agama sing sempurna lah di bahasa gampang. Tapi gak boten ngomong no masalah niku kan kalau kadang sensitif lah di bahasa ini. Jadi kan kemungkinan orang itu udah tahu lah yang dipilih agama apa kan gitu bahasa gampangannya. Dengan sendirinya, dengan kesadaran pribadinya pasti akan memilih agama yang tepat. Yang tepat. Ya. Karena banyak sekali Mas. Ya. Orang yang apa itu istilahnya itu stagnan. Ada juga orang yang sudah mengenal ananda maya kosanya sendiri, tapi berhenti di situ. Banyak sekali. Karena kalau berhenti, baru sama sering dengarkan istilah, oh iya, manunggaling kawula Gusti. Iya. Saya adalah Tuhan, Tuhan adalah saya. Tidak seperti itu karena berhenti. Karena berhenti spiritualnya. Jadi kalau itu ditingkatkan ke level agama, tidak. Pasti seperti dawuh Rasulullah SAW bagi orang Islam. Rasulullah dawuh ana abduhu wa rasuluh. Dan pasti itu yang diikuti. Pasti itu, bukan saya Tuhan, Tuhan yang saya. Bukan Mas, itu hanya ilusi. Itu delusi, halusinasi. Jadi bahasa sing kayak gitu itu intinya kalau apa namanya barusan itu Mas apa namanya? Manunggaling kawula Gusti. Nah, itu berarti berhenti itu ya. Enggak diteruskan ke jenjang selanjutnya kan gitu. Itu istilahnya mandek. Makanya dalam Islam itu ada syahadat syariat, ada syahadat tauhid. Kalau syahadat syariat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kalau syahadat tauhid la ilaha illallah muhammadur rasulullah, ini tidak dipenggal. Jadi satu. Tapi kalau mandek nggak diteruskan beragama, pasti la ilaha illallah tok. Tidak ada Muhammadur Rasulullah. Tidak komplit, tidak bisa ini. Terus ini jadi lebih Guan. Jadi kalau dari Pancamaya Kosa itu intinya kalau kita simpulkan itu udah ke tauhid Mas ya. Nah, ketika zaman mencapai kesadaran di setiap dimensi atau di setiap lapis kemanusiaan kita, dari ana maya kosa, mano maya kosa, prana maya kosa, vikyana maya kosa, dan puncaknya ananda maya kosa, itulah namanya tauhid. Jadi lebih jelas lah gitu kan. Pasti ketika saman bertauhid, pasti saman beragama. Kalau saman masih beragama, saman tempuh jalur tauhid. Saman tauhidkan. Kenapa? Kalau saman hanya beragama tidak bertauhid, saman pasti terjebak menyembah sebuah ajaran atau agama. Itu banyak terjadi, Mas. Iya. Jadi tidak menyembah Tuhan sebagai penguasa alam, tapi menyembah agama A, B, C, D. Iya.
Dan itu bukan tauhid sudah kalau gitu. Tauhid adalah menyembah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Terus kalau sebaliknya Mas gimana? Kalau kita sudah bertauhid tapi tidak beragama. Mustahil Mas. Itu sebuah Jadi kan, kemungkinan yang nggak nah, mungkin. Iya kan kita Nggak kan mungkin itu. apa bertanya gitu kan ya, Nggih. supaya lebih jelas lah. Kalau orang bertauhid tak beragama itu mustahil. Istilahnya apa ya? Istilah sampean hidup di dunia Ya. tapi tidak mau memakai raga. Nah, Bertauhid tapi tidak beragama. Bisa enggak sama hidup di dunia tanpa raga ini? iya. Tanpa wadah ini? Bisa enggak? Iya. Cuma Nggak kan bisa. saya kan banyak mendengar ini boleh belakrak ya. Nggih, nggih. Boleh berakrak titik. Kan banyak mendengar kan Nggih. alasan tauhid Nggih. tapi syariat gak dipakai kan gitu loh. Karena kan banyak kan. Oke. Sama bilang syariat. Ini lebih detail. Ana Maya Kusa adalah syariat, Mas. Iya, iya. Bisa, makanya saya dari awal kan bilang saya tidak ingin mengatakan apa itu masalah ajaran atau agama. Kenapa? Cuman kalau persepsinya biar sama, Ana Maya Kusa adalah dalam agama Islam adalah syariat. Manu Maya Kusa adalah toreko. Prana Maya Kusa adalah hakikat. Vikyana Maya Kusa adalah makrifat. Ananda Maya Kusa adalah ma'rifatul ma'rifat. Ini kalau ini semua ditempuh namanya tauhid. Tidak bisa saya bilang tauhid ninggalkan syariat, ninggalkan toreko, tidak bisa. Tidak bisa, Mas. Analogi sederhana di luar ajaran tadi, di luar agama Islam tadi, bisa ndak raga samen di sini tapi pikiran samen di sana? Bisa ndak? Oh ya nggak bisa lah. Bisa ndak? Paling awang namanya. Nggak bisa. Ngelalar nggak bisa Jawa ini. Itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipilah. Kalau itu dipilah namanya mati, Mas. Iya, iya. Raga dikubur kan gitu. Iya. Nah, itu namanya mati, tidak bisa. Tidak ada kemungkinan. Tidak ada kemungkinan orang bertauhid tapi tidak beragama. Tapi kalau beragama itu adalah pintu menuju tauhid. Kenapa? Agar kita tidak terjebak menyembah sebuah agama. Tidak pantas agama disembah. Tapi agama adalah pintu menuju tauhid. Agama adalah pintu menuju agar kita bisa menyembah yang namanya Tuhan. Jadi balik lagi dari awal. Tadi yang pantas beragama itu manusia. Nggih. Nah, kan yang bisa menempuh itu adalah manusia. Nggih, nggih. Oke. Terima kasih. Nggih, atas sharingnya. Itu hanya secuil, Mas, hanya sekedar penggambaran, tapi sampean berhak mengalami itu. Iya. Makanya Ananda Maya Kusa tidak bisa dimaknai atau dideskripsikan dengan apapun, tapi sampean bisa mengalami. Ketika sampean mau menempuh itu. Iya. Minimal kantong beriku, Mas. Jadi bisa kita sharing kayak gini buat diri saya sendiri bisa terus menempuh sampai mengalami hal-hal sing demikian. Terima kasih.